Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita awali. Kita patut berucap syukur kepada Tuhan, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Para umat kepunyaan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, baiklah kita memulai kebaktian di hari ini dengan masing-masing berkata di dalam hati bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Beginilah sabda Tuhan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Amin. Kita merespon akan firman Tuhan ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 451 baitnya yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku, bahagian firman Tuhan yang menuntun kita untuk memasuki pengakuan dan penyesalan di saat ini. Demikian sabda Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Atas dasar firman Tuhan itu, mari bersama-sama kita menyediakan hati kita, bersujud di hadapan Tuhan, menyesali dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita. Namun sebelumnya kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 361 bait yang keempat. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota. Salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat, mari kita bersama-sama berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah yang setia mengasihi kami, melimpahkan berkat dan karunia menyertai hari-hari kehidupan kami. Allah yang baik, penuh perhatian, dan selalu membersamai kami dalam segala situasi kehidupan. Namun di saat ini kami datang bersujud di hadapan Tuhan, mengakui dan menyesali akan segala dosa, pelanggaran dan kejahatan kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa tidak ada sesuatu hal pun dari kejahatan kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu kami memohon berkenan Tuhan datang, ampuni kami, terimalah segenap penyesalan dan pengakuan kami, sehingga biarlah oleh kasih dan pengampunan-Mu kami layak hidup dalam sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan penuh sungguh hati mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, penuh cinta di dalam mengampuni setiap kita. Sebagai tanda kita menerima berita pengampunan dan siap untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, kami mengundang jemaat untuk berdiri dan kita akan menerima berita anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, beginilah sabda Tuhan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kita merespon akan berita sukacita ini dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 383
bait yang kedua. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat disilakan duduk. Saudara dikasih Tuhan, sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk berdoa, minta kekuatan, minta pencerahan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan memberkati kami, terlebih di dalam ibadah ini Tuhan memberikan pencerahan melalui sebagian kebenaran dari firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Kiranya Tuhan mengurapi kami satu demi satu, sehingga apa yang kami buka, apa yang kami baca hanyalah seturut dengan kuasa-Mu yang boleh terjadi. Kiranya Bapak Pendeta juga Tuhan urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang dikatakan hanyalah seturut dengan kuasa-Mu saja yang boleh terjadi. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Yang demikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan memberikan hidup kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.
Kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 52, bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan sabda Tuhan di Minggu 28 Juni 2020. Perenungan ini didasarkan pada tema keluarga yang hidup taat pada peraturan Allah. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa rata-rata kita sepakat bahwa Allah menghendaki adanya suasana harmonis, damai sejahtera, dan hidup saling mengasihi, menghargai, saling mengampuni dalam sebuah keluarga, tentunya keluarga Kristen. Allah ingin agar nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi nyata di dalam kehidupan keseharian keluarga kita. Cuman persoalannya adalah bagaimana bila dalam sebuah keluarga ada anak yang lebih mengasihi bapak atau ibunya, atau ada orang tua yang lebih mengasihi anak-anaknya dibanding kasih kepada Tuhan. Kira-kira berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Yang jelas mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena hubungan sebaik apapun di dalam sebuah keluarga, jika oleh karena hubungan itu maka Yesus diabaikan, maka keluarga itu tidak layak bagi Tuhan. Bahkan dikatakan kalau seseorang lebih mencintai nyawanya daripada mencintai Tuhan, maka dia tidak layak. Tetapi bila merelahkan nyawanya bagi Kristus, maka dia akan memperolehnya. Intinya adalah mencintai Tuhan melebihi keluarga bahkan nyawa, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang layak di hadapannya. Kekasih Tuhan, bila direnungkan maka syarat panggilan yang begitu berat dikenakan bagi para pengikutnya, maka muncul pertanyaan, kira-kira apa jaminan kasih dan penyertaan Tuhan bagi para anak-anaknya? Di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dalam ayat 29 sampai 31, Tuhan memberikan jaminan penyertaan yang boleh dibilang maksimal kepada
para murid-muridnya. Jaminan itu disampaikan dalam bentuk ilustrasi. Burung pipit yang tidak ada harganya, dia tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Dan juga rambut di kepalamu terhitung semuanya. Kalau disejajarkan dengan ayat yang terkait dengan burung pipit, maka logikanya adalah sehelai rambut manusia jatuh atau lepas dari kepalanya itu pasti dikehendaki oleh Tuhan. Kalau hal-hal yang kecil seperti itu saja ada di dalam perhatian Tuhan Yesus, maka apalagi manusia, makhluk ciptaan yang mulia, pasti jauh lebih berharga dari sekedar burung pipit. Para kekasih Tuhan, dalam bacaan di hari ini terlihat jaminan penyertaan Tuhan masih terlihat. Walaupun jaminan itu dilakukan dengan cara yang agak berbeda. Mungkin saya bisa bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Seorang majikan perempuan yang memberikan nasihat kepada pembantu yang baru saja memulai pekerjaan di rumahnya. Mbak, rawatlah ibuku ini dengan sebaik-baiknya. Hargailah dia sama seperti engkau menghargaiku. Maka aku akan memberikan upah yang pantas bagi kamu. Majikan ini secara tidak langsung memberikan perawatan dan penghargaan kepada ibunya, namun melalui peran pembantu yang dihargai dengan upah yang pantas. Begitulah Tuhan Yesus memperhatikan para murid-muridnya, juga dengan cara memberikan upah yang pantas bagi mereka yang menyambut para murid-murid atau utusan-utusan Tuhan Yesus dengan penyambutan yang pantas dan layak. Perihal penyambutan itu disampaikan dalam 3 catatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa siapa yang menyambut para murid, maka sama seperti mereka menyambut Tuhan Yesus. Bahkan sama seperti mereka menyambut Dia yang mengutus Tuhan Yesus. Saudaraku, ungkapan di atas memberikan kesan bahwa memang tidak semua orang berlaku baik atau berlaku positif kepada para utusan-utusan Tuhan yang datang untuk menyampaikan kabar sukacita. Sebab sangat mungkin kabar yang disampaikan itu bertentangan dengan cara hidup atau kenyamanan hidup yang selama ini dinikmati atau dijalani. Oleh karena itu hanya ada orang-orang tertentu saja yang mau menerima kehadiran para utusan-utusan Tuhan dengan penerimaan yang penuh hormat. Padahal saudaraku, bukankah sebuah kehormatan besar jika kita menyambut mereka yang datang atas nama Tuhan?
Demikian juga sebaliknya, bukankah penuh resiko jika kita membenci atau memfitnah mereka yang datang dalam nama Tuhan? Catatan yang kedua, bentuk penghargaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka yang menyambut tidak tanggung-tanggung. Dikatakan bahwa menyambut seorang nabi dan menyambut seorang yang benar, maka upahnya sama dengan upah seorang nabi dan upah seorang yang benar. Saya tidak mempersoalkan seperti apa upah dan penghargaan itu. Cuman saya bertanya dalam hati, kira-kira model penyambutan yang seperti apa sehingga membuat upah para nabi, upah orang-orang yang benar itu sama dengan upah orang yang menyambutnya? Namun pertanyaan itu bisa terjawab setelah mencermati ungkapan berikut. Menyambut seorang nabi sebagai nabi. Artinya bahwa yang datang itu adalah utusan Tuhan yang sedang membawa pesan Tuhan. Sehingga sepatutnya memperlakukan dia sebagai utusan Tuhan dengan baik, termasuk menerima dan menyambut pesan yang disampaikan agar pesan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan. Saudaraku, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita, sesungguhnya dia adalah nabi. Sehingga kalau pesannya menyinggung cara hidup kita yang tidak benar, jangan memarahinya, karena dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikannya. Kalau kita membenci atau tidak menyukainya, atau tidak menyukai pesan yang disampaikan, maka sesungguhnya kita pun tidak menyukai Tuhan yang mengutusnya. Sebaliknya, bila menerima dengan sukacita pesan yang disampaikan, maka kita akan menerima upah sebesar upah yang diterima oleh nabi atau utusan Tuhan. Demikian juga menyambut orang benar sebagai orang benar, artinya menerima kebenaran yang disampaikan agar kebenaran itu menuntun hidup menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Bila kita memberikan hidup kita dituntun oleh kebenaran itu, maka kebenaran itu mengubah akan setiap ketakutan dan kecemasan kita, mengubah jalan hidup kita menjadi kehidupan yang penuh sukacita dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, bila oleh karena alasan tertentu kita memusuhi orang yang menyampaikan kebenaran, maka tentu kita sedang memusuhi Tuhan yang mengutus dia untuk menyampaikannya. Tentu konsekuensinya jauh lebih besar. Catatan yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa memberi air secangkir kepada seorang yang kecil yang adalah murid Tuhan, maka upahnya diperhitungkan.
menolong anak-anak Tuhan yang kecil, yang lemah, yang hina, yang lapar dan haus adalah bentuk pertolongan yang tidak ada pamrihnya. Tetapi Tuhan justru menyamakan diri dengan mereka yang kecil dan hina. Sehingga apabila kita menolong mereka, maka sama seperti kita melakukannya bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, di manakah posisi kita? Apakah kita sebagai nabi? Apakah kita sebagai orang yang benar? Ataukah kita sebagai orang yang menyambut utusan-utusan Tuhan? Apapun jawaban kita, janganlah lupa bahwa terkadang Tuhan mengutus kita untuk ada pada salah satu posisi tertentu di dalam waktu tertentu. Karena itu bersiaplah senantiasa, renungkanlah kapan Tuhan mengutus kita dan di dalam posisi apa Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, baiklah kita bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Kembali kita memperbaharui akan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan dasar persembahan kita pada hari ini akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B. Sempurna dan besar.
para milik kepunyaan Tuhan, mari bersama kita satukan hati dan kita berdoa. Diagungkan dan dimuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang kami tinggikan, namamu dikuduskan di sorga dan di bumi. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan atas perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami tinggalkan. Berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan di mana kami imani bahwa Tuhan hadir dan selalu menyatakan kasih, kekuatan dan penyertaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan sekalipun kami berada pada rumah tangga kami masing-masing atau dalam sel-sel pelayanan yang ada, kami boleh bersatu hati bersama memuliakan nama Tuhan di hari ini. Biarlah segenap sembah dan hormat kami, pujian kami senantiasa berkenan di hati Tuhan. Bapa di surga, kami pun datang di saat ini berdoa menyerahkan pemerintah kami yang kami percaya sebagai utusan Tuhan bagi kami, bagi warga masyarakat dan bangsa tercinta Indonesia. Kami berdoa agar pemerintah kami senantiasa dilindungi, diberkati, dikuatkan, dirahmati dengan segala yang Tuhan pandang baik. Tuhan lengkapi dengan semua kekuatan Tuhan, supaya pemerintah kami diberikan hikmat pengertian untuk mampu memikirkan jalan-jalan yang terbaik untuk menuntun, membawa bangsa kami melewati masa yang sukar di saat ini. Tuhan Yesus menolong pemerintah kami bersama dengan segenap aparat di pusat sampai ke tingkat daerah, ke tingkat pelosok. Biarlah senantiasa Tuhan memampukan supaya kami dalam kekuatan, dalam kesehatan, kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kami semua. Di saat-saat seperti ini, gerejamu terus dimampukan untuk berdoa dan berdoa bagi kehidupan dan keselamatan bangsa dan negara. Kami percaya bahwa kuasa doamu, kuasa doa kami akan nyata bagi kehidupan kami bersama. Tuhan Yesus, tolong kami khususnya di jemaat yang Tuhan kasihi ini, mampukan kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk tetap setia melayani Tuhan di dalam peran-peran sekalipun amat terbatas, tapi biarlah kami dimampukan untuk melakukan seberapapun kecil dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua warga jemaat di dalam keadaan apapun yang saat ini dialami. Mungkin ada yang hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Apapun keadaan, kami berdoa agar kasih Tuhan selalu bersama dengan warga jemaat Tuhan di sini.
Bila ada yang sakit, Tuhan berkenan mengunjungi dengan kasih dan sayang-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga kesembuhan sesuai dengan saat dan waktu Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga sekalipun untuk sementara ini kebersamaan dan persekutuan ini belum terwujud secara fisik, namun dalam iman dan percaya persekutuan kami tetap terbangun dalam keeratan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, umat Tuhan yang ada di jemaat kami di Pare. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan juga perjalanan kehidupan kami untuk memasuki pekan yang akan datang. Kami percayakan sepenuhnya dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami haturkan, berkenan Tuhan menerimanya, dan biarlah oleh berkat dan kasih Tuhan atasnya dapat dijadikan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menerima semua sembah dan hormat kami, pujian dan doa kami yang kami haturkan di saat ini. Bila ada yang tidak berkenan, mohon Tuhan mengampuni. Kami bersama menyerahkan doa dan sembah yang kami ini kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Saudaraku, bersiap sedialah senantiasa untuk menerima peran dalam pengutusan. Entah kita sebagai nabi, atau orang yang benar, atau sebagai orang yang menyambut para utusan Tuhan. Tuhan pasti mempertimbangkan peran yang tepat dalam waktu yang tepat bagi setiap kita. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Badai topan dunia
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema, hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja